Selamat siang Pak. Selamat siang, boleh duduk dulu? Terima kasih Pak. Baik Pak, perkenalkan saya Arif selaku pekerja sosial di kota ini. Nah sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak karena sebelumnya Bapak sudah menerima saya di instansi tersebut. Jadi sama-sama Habib. Sebelumnya kami sudah menerima juga surat keterangan dari kalian bahwasanya kalian mau pendampingan kami di sini. Iya baik benar Pak, saya melakukan sini untuk melakukan pendampingan terhadap salah satu klien. Dan saya harap instansi dapat membantu saya dalam proses intervensi. Tentu, klien yang dimaksud adalah Raffi. Dia berusia 16 tahun. Di sini dia udah berada selama kurang lebih 2 bulan. Oke Pak, baik terima kasih atas informasinya. Jika berkenan bisa tidak Bapak ceritakan secara singkat gimana sih kondisi klien tersebut? Baik, jadi Raffi ini dia mengalami kekerasan oleh keluarganya. Ia mengakui terkena kekerasan oleh ayahnya, baik secara verbal maupun fisik. Jadi Raffi ini memutuskan untuk tidak sekolah lagi, makanya itu dia dirujuklah ke lembaga ini untuk ditindaklanjuti sebagai pendampingan. Oh baik Pak, berarti masalah utama dari si Raffi ini ialah kekerasan dalam keluarga sehingga mempengaruhi kondisi psikologis dan pendidikannya. Betul sekali. Baik Pak, dalam proses ini saya akan melakukan tahapan intake dan achievement terhadap klien. Saya harap pihak lembaga dapat membantu saya dalam proses administrasi klien tersebut sehingga saya dapat melanjutkan tahapan berikutnya. Baik, kami akan selalu siap membantu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Jika berkenan, bisakah saya bertemu langsung dengan klien? Boleh-boleh juga saya antarkan dengan klien. Oke, Pak. Nah, ini ruang konseling kita. Jadi Raffi. sudah menunggu di dalam. Mungkin Raffi. masih agak tutup, jadi butuh pendekatan yang terpaksa. Baik Pak, terima kasih. Saya akan membangun komunikasi secara perlahan. Raffi. Ini abang pekerja sosial yang telah Bapak sampaikan tadi. Mungkin boleh masuk ya abangnya ya. Iya Pak. Halo Raffi. Halo Pak. Perkenalkan, Abang Habib selaku pekerja sosial. Abang di sini tugaskan untuk mendampingi Raffi dalam mengatasi masalah yang Raffi alami. Di sini kita akan sama-sama untuk mencari solusi. Iya Bang. Kalau boleh tahu, Raffi nyamannya dipanggil Raffi atau ada nama panggilan lain? Raffi aja. Oke, kalau boleh tahu gimana perasaan Raffi hari ini? Lumayan baik sih Bang, cuma emang kangen rumah. Itu wajar, perasaan dan pikiran kita kadang sulit untuk sama-sama tenang. Di sini Raffi tidak usah takut, kita akan bahas ini secara pelan-pelan. Di sini abang tidak memaksa, tetapi menemani Raffi untuk menemukan solusi atas masalah yang Raffi ada. Iya Bang. Kalau boleh tahu, apa alasan Raffi berhenti sekolah? Saya sering dipukuli ayah di rumah Bang. Kadang kalau nilai saya jelek, saya juga dipukulin. Jadi itu membuat saya malas-malasan sekolah Bang. Itu sejak kapan terjadi? Itu sejak saya kelas 2 SMA Bang, sekitar 6 bulan yang lalu. Kalau boleh tahu, gimana sih perasaan dan kondisi Raffi saat kejadian itu terjadi? Saya merasa nggak dihargai Bang, seperti tidak ada yang mendukung saya sama sekali. Abang tahu gimana perasaan dan kondisi Raffi saat itu, dan abang mencatat bahwasannya Raffi mengalami kekerasan secara verbal dan fisik, sehingga itu yang menjadi alasan Raffi untuk berhenti sekolah. Apakah itu benar? Iya Bang. Oke Raffi, sebelum kita melakukan pembicaraan lebih jauh, di sini abang akan menjelaskan apa itu pekerja sosial dalam proses pendampingan kita ini. Abang adalah pekerja sosial yang bertugas untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalahnya, mulai itu dari masalah keluarga, pendidikan, tekanan psikologis, supaya mereka dapat kembali berfungsi secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi seperti itu ya pekerjaan Bang. Iya, nanti kita akan melakukan proses tahapan awal kurang lebih 1 bulan, yang dimana dalam 1 minggu itu kita akan melakukan pertemuan rutin 1 kali dalam seminggu dan melakukan evaluasi apakah pertemuan itu pendampingan ini dapat kita lanjutkan atau tidak. Apakah sampai di sini Raffi paham? Iya Bang, paham. Tapi sebelum kita untuk melanjutkan tahapan intervensi, di sini kita akan membuat kontrak terlebih dahulu, yang dimana kontrak ini berisi persetujuan antara Raffi, abang dan pihak lembaga untuk melakukan layanan pendampingan. Di sini Raffi bisa baca dulu isi kontraknya.
sudah bang. Apakah dari kontrak ini ada yang ingin Raffi pertanyakan? Sudah bang, tidak ada bang, saya setuju. Oke, di sini abang izin duluan isi biodata terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya giliran Raffi untuk mengisi biodata. Oke bang. Baik, setelah Raffi mengisi biodata, di sini Raffi boleh tanda tangan terlebih dahulu sebagai bentuk persetujuan. Tapi sebelumnya abang tanda tangan terlebih dahulu ya. Sekarang giliran Raffi. Baik bang. Terima kasih Raffi. Mungkin untuk pertemuan tahapan awal ini cukup sampai di sini saja. Nanti kalau misalnya abang mau kesini kembali, abang akan konfirmasi ke bapak dulu supaya Raffi nanti lebih rileks untuk melakukan tahapan selanjutnya. Oke baik bang, terima kasih banyak bang. Semangat ya Raffi. Permisi Pak. Nah, di sini saya ingin konfirmasi mengenai persetujuan Raffi mengenai pendampingan yang akan saya lakukan dengan Raffi. Nah, di sini Bapak boleh lihat kontraknya terlebih dahulu. Berarti Raffinya udah sepakat ya? Dia sudah sepakat ya Pak. Oke. Mengenai kontrak ini, apakah ada yang ingin Bapak pertanyakan? Tidak ada, kami selalu setuju dan selalu mendukung proses pendampingan. Baik Pak, di sini Bapak bisa tanda tangan sebagai perwakilan lembaga ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan kabarin Bapak. Oke, terima kasih ya. Sampai Pak.